Kamis 4 Desember kembali lagi ke kelas luar galaksi teman-teman. Jadi ini perjalanan menuju ke mana ya? Lombok Timur. Apa namanya? Nusawangi apa loh? Lupa saya. Sekarwangi. Bagian dari Selong ya. Agak ke barat lagi nanti. Agak ke timur lagi. Kita akan survei sekitar perizinan ruang laut. Jadi kita akan jemput teman sekarang. Jadi harus gaskan ini, agak telat bangun paginya ini. Yuk nanti kita bahas di depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini perjalanan mau survei, jemput salah satu rekan namanya Pak Aden, dosen ya. Nih, kita ada di bagi Polak Labu Api. Nah, pada saat mau kita dari ujung sana mau ke rumahnya, posisinya ternyata jembatannya ini rusak. Bentar ya, kita mau lihat kondisinya ini, jembatannya ini yang patah ini kayaknya berapa hari, atau memang sudah perbaikan atau tergerus air juga belum paham. Nah ini mobil kita ya, ini jalannya. Nah ditutup bambu-bambu gini, sebenarnya sih ini kondisi semennya sudah kering, mungkin pengerjaannya juga memasuki musim penghujan. Padahal kalinya ini kecil ya, hanya rentang 2 meteran lah ini. Tapi ya ini termasuk pengerjaan turunannya ini. Jadi rencananya Pak Aden nanti dari perumahannya sana akan datang ke sini. Ya begitu dulu. Oke, sudah 10 menit berlalu. Ini ya penghalangnya ini. Meskipun pada saatnya juga kita mau ke utara, nanti jemput yang rekan kedua. Dan namanya Aji. Udah sering juga ikut-ikut kegiatan begini. Lewat-lewat ini sementara hanya bisa motor diakses. Belum datang. Oke, rada lama juga ya, sudah 15 menit berlalu. Ini sudah masuk jam 6 lebih 3 menit. Sebenarnya kalau ke Lombok Timur sih memang lebih baik jalan pagi, cuman karena terlalu hanya satu lokasi mungkin ya nggak keburu-buru juga sebenarnya. Cuman kadang-kadang dalam perjalanan ke Lombok Timur lalu lintasnya ini yang bikin macet. Jadi sepagi mungkin memang lebih bagus sebenarnya. Nah sepertinya sih ini bagian dari apa ya, perbaikan gorong-gorong atau justru normalisasi sungai. Nih macet. Oh itu dia di seberang sungai. Nah ini Pak Aden ini. Itu istrinya yang nganter langsung pulang balik. Kita lewat dari Pasar Kopang ya. Sudah ini tadinya mau cari makan di sini. Ternyata warungnya sudah tutup, ini disewakan tempat beda lagi. Agak 1 jam dari Kota Mataram, itu sudah waktu yang cukup lelet sebenarnya. Tapi ya karena ini jadwal arus lalu lintas padat, dimaklumi, kita cari-cari dulu. Jadi rutinitas surveinya begini, kita mampir untuk cari cadangan ransum. Selamat pagi Mbak. Nah untuk keterangan lokasi kita ada di Montong Gamang. Seperti ini arus lalu lintasnya padat, truk-truk. Kita mampir di salah satu warung ini. Ini Aji, menu apa dia pilih? Apa nama warung sini Mbak? Apa nama warungnya? Mantap ini. Ini ya kalau kalian mau makan pilihannya banyak. Oke, menu kita ini. Kita syuting pas pagi begini nggak ada matahari. Apa yang putih tok.
Di depan ada kita kiri. kanan, Pak. Oh, kanan dulu mah. Nah, kita sudah tiba di daerah mana ini? SDN 3 Suryawangi. Masuk Kecamatan Labuan Haji. Oke, Kabupaten Lombok Timur. Jadi kita nanti ke depan akan ke kiri ke beberapa lokasi tambak. Tapi sebenarnya sih lokasi ini pernah kita datangi juga salah satu perusahaan. Nah, ini beda perusahaan. Sementara untuk si siapa namanya tadi? Aji. Ini dia melakukan beberapa foto untuk tagging beberapa lokasi yang terdekat, meliputi fasilitas umum, kantor instansi pemerintahan lokalnya seperti apa, kantor desa. Nah, ini dia balik nih. Jadi ini jalan aksesnya berapa kilo kira-kira Ji sampai sana Ji? Tinggal 350 lagi. Oh, 300 meter. Iya. Dekat sih. Lagi. Besar tambahnya ini. Ini kita ke kiri. Iya. Ada truk lagi. Sebentar. Kita lurus dulu. Oke, ini kita tiba di gerbang dari PT Sumber Lautan Mas, usaha budidaya tambak udang Faname. Sebentar, kita harus lapor dulu. Dilarang masuk, penerapan biosecurity tambak. Nih kegiatan untuk sterilisasi bannya. Jadi di sini belum ada kolam untuk celup-celup ban. Kalau kita masuk biasanya kalau setiap tambak yang ada kolam steril di situ. Saya jalan masuk nggak apa-apa ya? Nih. Ini 4 bannya disiram-siram ini. Oke, ini penampakan di bagian dalamnya. Tambah intensif. Itu ada kegiatan pemberian pakan dari karyawan. Nah, ini ruang panen, sortir udang. Pak, ada gundukan Pak. Astaga. Kasihkan. Oh, dia kejeding kamar mandi. Sebentar, ini tempatnya nih. Ini ya, rupa kolam-kolam ya. Ini ada memberikan aktivitas pemberian pakan. Masih manual. Nah, ini kalau ini kantor anunya nih, markas mabesnya nih. Oke, jadi kalau dilihat seperti ini, busa-busa ini adalah efek dari pakan ya. Karena dia bercampur dengan perputaran mesin sirkulasi oksigen. Oke, sekarang sudah jam 9, jadi kegiatan ya pendataannya sih simpel aja ya. Sehari ini kita lakukan hanya untuk melakukan dokumentasi saja. Mulai dari kondisi fisik, kolam, lalu kegiatan para pekerjanya, aktivitas yang terjadi di sekitar lingkungan sini juga. Oke, begitu. Sementara kalau cuacanya masih terik ini. Nah, ini kita ada jalan di sepanjang pematang dari antar kolam ya. Ini agak unik nih, sampai pematangnya sendiri dikasih lapisan ini yang sama dengan kolam. Jadi cukup kokoh. Kalau hujan nggak ada peluang longsor gitu ya. Jadi secara konstruksinya tetap kuat nih, sekalipun tidak harus dengan basic penempatan semen. Nah, ini kolam yang baru sudah dipanen, nanti pembersihan, lalu disertakan dengan penyertaan bubuk apa itu, CaCO3 kapur ya. Nih.
Ini untuk apa Pak mesinnya? Apa? Untuk apa ini? Oh, buat sifon Pak. Kompresor kan? Iya, iya. Nah, kalau untuk kolam yang jernih, ini kolam tandon. Artinya nanti dia melalui ke sana. Dan itu rumah pompa. Tuh, si Aji sedang menuju ke sana. Ini kolam-kolam yang juga masih dikosongkan. Bentar, kita jalan ke depan lagi. Nah, adapun ini bagian dari penataan alur-alur selokannya ya. Keren ini, besar sekali. Ini ya, jalan di atas plastik begini. Kalau sendal Eva gini sebenarnya nggak cocok. Oke, ini kita sudah tiba di rumah pompa. Nah, jadi bentuk kolam tandonnya sendiri bentuknya L tadi ini ya. Nah, L di sini. Nah, ini rumah pompa. Entah ini jalurnya water intake-nya di mana, nanti kita lihat di depan. Ini kita ke rumah pompa. Ini turunannya kali gini ya. Oke, ini kita sudah di rumah pompa sekaligus kolam tandon. Kedalamannya sendiri sekitar berapa ini? 6 apa 7 meter lah. Nah, ini rumah pompa yang pertama atau bagaimana? Karena kalau lihat laut di depan sana. Ya, ini rumah pompa pertama. Jadi ada 2 kali penghisapan di sini ya. Kayaknya di sana itu juga pompa. Ini juga pompa, sirkulasi juga. Jadi untuk ruang sterilisasi air dia melalui berapa tahap ini? Sekitar 3. Sekarang kita lihat ke rumah mesin. Mesinnya ini ya, besar dan terlihat bersih. Jadi seperti keterangannya, ini rumah pompa yang akhir ya, setelah water treatmentnya itu perlakuannya dari awal diambil sana ada 1, 2, 3, 4 katanya. Jadi dia melalui 4 tahap ini apa ya, perlakuan air. Jadi di tahap pertama nanti dia ada proses pengendapan, lalu dibersihkan lagi water treatmentnya, kolam kedua, kolam ketiga. Nah, dari sini baru yang terakhir di sana, di sebelah mana ini, barat ya. Nah, dari yang ujung barat sana yang bentuk L tadi, dia baru mengalir ke beberapa kolam-kolam. Ini cukup keren ini. Di antara tambak yang sudah kita kunjungi, ini di depan kita ditemani oleh salah satu staf, namanya Pak Heru, Pak Heri apa Pak Heru? Heru tadi. Nah, beliau juga yang menjelaskan tadi ini tentang water treatment di kolam-kolam ini setelah melalui 4 fase tahapan. Mantap ini, keren. Dan satu catatan lagi, di kondisi rumah pompa cukup terlihat bersih, rapi, keren ya, nuansa modernnya. Terus dengan apa itu ya, tambak-tambak intensif modern. Nah, ini sangat terlihat di sini terwakilkan seperti itu. Kita akan ngecek sampai ke depan. Keterangan tambahan tentang metode water treatment dari perusahaan ini ya. Jadi di kolam yang kedua ini atau pertama ini, saat kolam pertama 1 air masuk water intake, keluar ke sini itu ada filtering juga dari jaring. Nah, ini yang menarik nih. Ini ada beberapa apa ya, jurigen tapi yang difungsikan sebagai pelampung. Lalu di situ ada beberapa tali-tali. Ternyata ada disertakan rumput laut, tapi jenisnya itu apa ya? Yang jelas bukan katoni yang bisa kita konsumsi. Yang fungsinya dia secara tidak langsung untuk memfilter juga bagian dari air, menghindari penumpukan dari apa tadi itu, sedimentasi. Jadi akan terpola dimakan oleh rumput laut. Dan ini akan menekan biaya budget dari perusahaan. Jadi nggak sering-sering gitu ya ngolah kolam terus nguras lagi. Selanjutnya dari kolam sini mengalir ke sini, di sini ada bagian filter. Nah, di kolam water treatment berikutnya di sini
Ini beda lagi. Kalau di sebelah tadi rumput laut penerapannya, nah di sini malah ditaruh ikan jenis nila. Nah itu juga bagian yang menarik nih, karena terus terang ini bagian pertama kali yang kita temukan dari berbagai tambak yang kita kunjungi selama ini. Di sini yang paling mantap. Nah tapi kalau untuk yang sistem ini ya, semacam karamba-karamba apung ini adalah rekomendasi dari STP, Sekolah Tinggi Perikanan. Mantap ya, bagian dari inovasi lah perikanan, bukan perikanan, oh ya, perikanan budidaya. Yuk ke depan lagi, ini tangga-tangganya nih. Oke, kita kembali lagi. Jadi ini di proses water intake pertama, penyaluran dari rumah pompa yang di bawah ini. Ini jadi rumah pompa pertama. Jadi dia menggunakan sistem elevasi. Bagus tuh di depan, nanti kita akan lihat. Nah, mantap. Oke, kita ralat sedikit. Jadi ini bukan pompa pertama. Ternyata di bawah sini masih ada satu rumah pompa lagi. Ini tahap pertama karena ini langsung berhadapan dengan laut. Jadi ini rumah pompa kedua ke atas. Yuk kita ngecek. Ini kegiatan. Oke, jadi dari kolam pertama, kolam kedua water treatment ya, yang ada rumput lautnya. Water treatment ketiga, tahap 3 yang ada ikan nilanya. Lalu di sini filter lagi, ada dinding ini. Nah, ada di sini ini sudah kolam yang water treatment ketiga, sedimen pembersihan ketiga. Nah, masuk pompa baru ke kolam berikutnya. Andon. Oh, ini mesinnya. Oke teman-teman, wisata tambak ini ya. Jadi kita survei di sini untuk lebih mengenal dari metode water treatment perusahaan ini. Keren ini. Dari garis pantai itu ada satu mesin pertama, lalu mesin kedua baru masuk ke sini secara elevasi pertama. Lalu ada water treatmentnya melalui 4 tahapan. Kolam pertama, kolam kedua rumput laut, kolam ketiga di sini ada nila, kolam keempat baru masuk rumah pompa berikutnya. Masuk ke sini, water treatment ini sudah penjernihan. Rumah pompa berikutnya masuk lagi, baru yang akan mengalir ke rumah tambak. Ini ada mobil nih. Oke, jalan lagi ke ini rumah pompa terakhir. Ya. Jadi pada dasarnya begini, kita mungkin survei beraneka macam tambak itu bisa nggak selalu sama ya kondisi karakter dari masing-masing tambak. Salah satunya ya ini yang kita akui sejauh ini ya, yang saya temukan ini yang paling mantap nih di antara tambak-tambak yang sudah kita kunjungi selama ini dalam hal water treatmentnya. Oke, begitu. Masih panjang perjalanannya ini. Oke, di sepanjang pematangnya tambak ya, agak dari ketinggian jadi semacam tebing begitu. Tebingan tinggi dia. Antara berapa ini? Kalau lihat tingginya antara sekitar 20 meter. Langsung menghadap Sumbawa. Jadi ini Selat Alas. Nah, ini kolam-kolam di atas tadi. Berikutnya ini yang mengalir ke sistem parit langsung ke IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Jadi sama metodenya, satu kolam zigzag, pintu air berikutnya pintu 2 kiri, berikutnya kanan hingga mengecil di ujung. Aromanya jangan tanya. Nggak terasa sudah 1 jam ya kita keliling-keliling di awal tadi water intake. Nah,
Untuk ke posisi outlet tadi atau di bagian ipal kita memang kita gunakan mobil karena ya semakin beranjak naik matahari semakin panas gitu kan, dehidrasi kita nanti nih kalau nggak memperhitungkan itu. Ya sekalipun memang tambak ini bisa dibilang nggak terlalu luas misalnya dibanding tambak yang ada di ini Labuan Kayangan sini ya, dekat sini itu ada lebih panjang lagi lebih luas. Di sini lebih kecil tapi ya namanya panas. Sudah dibilang berkali-kali mataharinya serasa 3 ini. Padahal baru jam 10 ini. Apalagi jam 12 nanti ya. Nah, bisa dibayangkan bagaimana rupa aktivitas pekerjaan yang ada di lapangan sini. Ya tersiksa bagaimanapun itu memang sudah bagian dari beban kerja yang harus dilaksanakan. Ayo kita balik ke kantor. Oke, ini ada di bagian pipa inlet outlet. Jadi kita akan bagian dari ipal ya. Jadi ini pipanya, pembuangannya. Kita akan tagging GPS di sini. Oke, jadi kalau kita lihat ya ada 4 siksakan kolam. 1, 2, 3, 4. Pintu kiri, pintu kanan, pintu kiri. Nah, dari sini terakhir ini alirannya nih. Tergerus dia karena arus hujan. Rontok begini. Nah, ini yang di depan ini pembuangannya. Jadi secara gambaran ya ini posisi kita di atas tebing ini dengan 6 pipa utama pembuangan. Sementara di situ juga ada 1 kecil. Ya, jadi tagging GPS di pipa outlet sudah kita lakukan. Kita masih perlu melihat ke depan ya, karena ini Pak Aden sendiri mau memastikan tempat posisi water inletnya, fasilitas penunjang. Kalau di sini fasilitas sisa. Jadi ada beberapa perubahan istilah dalam perizinan ruang laut ini, terutama fasilitas pengambilan air laut yang dulunya kita katakan water intake, ternyata harus digunakan kalau untuk usaha-usaha budidaya fasilitas penunjang. Sementara untuk pembuangan di bagian ipal fasilitas sisa. Tuh, nggak ribet tuh, hanya sekedar istilah saja bikin agak sedikit heboh-heboh gimana gitu ya. Oke, kita jalan nih. Karena kalau kita jalan kaki wah capek nih, puyeng kita. Tapi berhubung Pak Aden kepingin ngelihat sendiri ya, dia jalan kaki tuh. Tapi dia malah kita ceritain tadi masih penasaran dengan perlakuan di bagian kolam tandon yang melalui beberapa tahap water treatmentnya. Nah, kita mengarah ke sana lagi sekarang. Yuk. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want. Harusnya sih ada, cuman saya enggak berani ngomong minta karena bapak kan mau minta kan, biar langsung meluncur ke Mataram ini. Pak Opan antar kita ke ini ke Gigi. Ya dah. Segigi. Iya bangsa. Ya dah. Assalamualaikum. Oke, perjalanan cukup lambat ya karena harus balik rame. Sekarang kita mampir di rumah makan ayam Rarang. Nih. Belum di clean up. Nomor kita sedang diposankan. Three people lagi kena tipu. Ini pembersihan. Oh, ini sayurnya Mbak ya. Pinginnya saya pas lagi di Ponggok tadi itu kita filmin. Oke, jadi menu tambahan ini ada goreng plus tempe,
lalu sayur bayam lengkap aroma bumbu kunci. Nah ini ayam khas Rarangnya ini. Oke, perjalanan ringkas kita sudah tiba di Perlimaan Ampenan, Kota Tua. Jadi kita akan belok ke kiri. Apa ya? Sepanjang perjalanan memang nggak bisa direkam. Mau merekam pegangan HP, jalanan terlalu macet, rame. Jadi harus ekstra hati-hati. Jadi sekaligus kita pamit. Kita akan ketemu dalam kegiatan vlog mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.